Duh, Mang, gua nggak tahu kenapa nih. Tangan gue tiba-tiba gemeteran begini. Kenapa nih? Oh iya, kayaknya gua habis pegang Pixel 5 nih. Oke, akhirnya gua bisa pegang juga Pixel 5. Lumayan lama ya, ini dari tanggal 23, akhirnya nyampe juga di sini. Oke, sebelum kita bahas handphonenya, gua pengen ucapin dulu terima kasih untuk Uniqlo Indonesia karena sudah memberikan kenyamanan untuk hidup gua. Kenapa? Gua termasuk orang yang nggak suka pakai kaos daleman ataupun kemeja karena gerah. Terus tahu-tahu gue dikirimin daleman dan kemeja Uniqlo. Pas gue coba ternyata bahannya tuh adem, lembut, dan pas gue tanya bini gue, ternyata gue dibilang ganteng banget. Oh ya, satu lagi, gue juga dikasih masker Airism namanya dari Uniqlo juga. Gue jamin kalian bakal betah pakai masker ini karena smooth, adem, dan enggak ngap. Tetap aman karena ada 3 lapis, yang tengah itu adalah nano filter buat nyaring partikel. Di boxnya juga ada keterangan bacterial filtration efficiency 99%. Bisa nangkis bakteri sampai 99%. Gue sendiri udah pakai masker ini selama semingguan, itu bisa dicuci dan warnanya tuh ada 2 pilihan, hitam dan putih. Ukurannya ada 3, small, medium, dan large. Kalau kalian mau beli masker ini, itu udah tersedia di seluruh Uniqlo Indonesia. Harganya itu 149.000, dapat 3 piece. Karena kita lagi mau unboxing dan ada di dalam ruangan juga, sementara kita buka dulu aja ya maskernya ya. Nanti kita pakai lagi pada saat tes kamera. Ya, setelah nunggu 2 minggu akhirnya kita bisa nyicipin juga nih si Pixel 5. Bisa dibilang ini adalah flagship terbaru dari Google. Dibilang flagship tapi pakai chipset 765, jadi bisa dibilang ini mid-range juga sih karena nggak menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm. Kalau ngomongin dus, ukurannya ini tuh lebih kecil daripada Pixel 4. Bahkan dari Pixel 4a yang kemarin kayaknya ini lebih kecil lagi deh. Nah, di sini dijelasin kalau smartphone ini udah support 5G, cuman sayangnya di Indonesia itu 5G-nya itu masih belum ya, mungkin tahun depan kali ya. Dan keterangan 5G-nya ini adalah sub 6. Jadi kalau di US itu pakai mmWave. Jadi ada 2 versi nih, Pixel 5 5G untuk global dan US. Khusus untuk US itu harganya lebih mahal karena dia pakai radio mmWave. Dan yang global selain US itu lebih murah harganya karena pakai 5G sub 6. Nah, ini jadi lebih kecil kecepatannya daripada mmWave. Oke, sekarang kita buka aja. Nih. Bah, kita bisa disambut langsung sama Pixel 5 nya nih kayak gini. Pinggirin dulu. Kita lihat isinya apa aja. Pertama ada buku manual sama SIM card ejector. Kedua, kabel USB C to C. Terus patok chargernya ini 18 watt. Ini adalah converter USB-C to USB-A. Udah habis, nggak ada lagi. Sekarang kita bahas handphonenya. Pelapisnya tuh ada di bagian depan doang, di bagian layar. Belakangnya nggak ada apa-apa. Kita buka dulu ya. Yes, seperti inilah tampilan dari si Pixel 5. Oke, sambil gue nyalain dulu ya. Oke, ini booting. Sambil nunggu booting kita bahas interface sama desain dan build quality-nya. Bagian belakangnya ini feel-nya gue ngerasa kayak berbahan kardus ya, kayak karton gitu ya, sama kayak gini deh. Ini tuh campuran dari aluminium dan plastik katanya sih. Untuk frame-nya dia terbuat dari aluminium. Kalau kita ketok nih ya, sini emang. Nah ini yang bagian aluminiumnya karena dia ada wireless charging. Bagian kanannya ini ada tombol power warnanya silver agak kehijauan, dan ini adalah tombol volume. Terus bagian atas dia ada mic, bagian sebelah kiri ada tempat SIM card, dan bagian bawah ini ada speaker dan port USB Type-C. Untuk speaker bagian depan itu ada di bawah layar.
Ini handphone Pixel yang paling enak dilihatnya karena simetri ya. Dari atas sampai ke bawah tuh sama bezelnya, ukurannya, ketebalannya sama. Dan ini dia tampilan pertama Pixel 5. Khas Pixel, nggak ada bloatware, bener-bener dikit. Dan isinya ya bloatware dari Google ini. Layarnya ini adalah OLED 1080p dengan punch hole. Sekarang tuh Pixel udah nggak ada Soli di sini, nggak ada face unlock, jadi dia pakai fingerprint untuk proteksinya. Ya sekarang kita lihat bagian setting ya. Untuk displaynya dia udah 90 Hz. Kemarin kan kalau di Pixel 4a itu cuma 60 Hz. Nah di sini ada nih smooth display 90 Hz, tapi dia sistemnya adalah automatic raise refresh rate dari 60 ke 90 untuk konten tertentu. Jadi bisa dimatiin ke 60 aja atau on 90 otomatis. Jadi nggak ada force semua konten 90 Hz, nggak ada tuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang speknya ya. Pixel 5 ini datang dengan chipset yang bisa dibilang adalah mid range. Nah, di sini. Tapi ini adalah Pixel pertama dengan RAM 8 GB. Sebelumnya itu Pixel kan nggak pernah tuh yang namanya pakai RAM yang tinggi tuh, yang di sini keterangan itu ya. Dan chipsetnya ini adalah Qualcomm Snapdragon 765, free RAM-nya itu 4 GB, 4,5 GB ya free RAM-nya. Oke, selanjutnya yang bikin gue penasaran dari Pixel 5 ini adalah performa dari speakernya. Karena speaker bagian atas ini biasanya tuh gue pakai Pixel kan dari Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 itu selalu ada dual speaker firing di atasnya nih. Nah sekarang di bagian atasnya ini ketutupan nih speakernya sama kaca. Jadi untuk mendapatkan desain yang simetris, Google merelakan kehilangan speaker bagian atasnya nih. Jadi speaker bagian bawah ini tetap di sini. Nah bagian atas nih ketutupan sama kaca. Nah sekarang kita lihat ya performa dari speakernya. Ini tuh kecil banget. Nih. Benar-benar kecil ini. Bagian atasnya tuh benar-benar kecil speakernya. Menurut gua ini adalah sebuah penurunan kualitas ya dari Google. Karena sejauh ini yang paling gue suka dari Pixel adalah speakernya salah satunya. Selain vibrate, display, kamera, dan juga speaker. Nah ini bener-bener kecil suara bagian atasnya nih. Ya bisa dibilang agak kecewa lah ya. Oke, selanjutnya gue tes bagian vibrate ya. Untuk ngetik tuh rasanya, feel-nya tuh kayak gimana. Ya beda-beda tipis. Tapi kayaknya lebih bagus Pixel 4 sih. Kalau ngomongin soal baterai, gue dari dulu tuh kecewa sama Pixel ya. Dari Pixel 2, Pixel 3, dan Pixel 4. Padahal gue sukanya yang versi kecil, yang handlingnya enak seperti ini. Cuman sayangnya, Pixel 2, Pixel 3, dan Pixel 4 itu baterainya bener-bener ambiar. Dan ini, Pixel 5, kapasitas baterainya itu sekarang 4080 dengan chipset yang lebih rendah, bukan pakai chipset flagship. Tentunya, pasti akan menghemat baterainya, karena banyak beredar kabar di luar sana pengguna Pixel 5 yang udah pakai duluan itu bisa tembus SOT-nya sampai 10 jam. Dan gue penasaran sebagus apa ini baterainya, nanti bakalan dibahas di review nanti. Oke, selanjutnya yang pengen dibahas apalagi kalau bukan kameranya. Pixel itu memang dari dulu dikenal sebagai smartphone dengan kamera ya bisa dibilang paling oke lah kalau menurut gue ya. Kita lihat dari setup kameranya dulu. Jadi di bagian belakang ini bentuk kameranya kayak gini. Untuk pertama kalinya nih Pixel mempunyai lensa ultra wide dan sayangnya itu diganti. Jadi dari Pixel 4 kemarin dia punya lensa telenya itu diganti dengan lensa ultra wide. Padahal telenya itu menurut gua bagus ya, apalagi itu digabungin dengan teknologi super res zoom-nya yang dibuat oleh Google. Sekarang tele itu hanya mengandalkan super res zoom aja, dan yang lensa keduanya ini
diganti dengan menggunakan lensa ultra wide dengan sensor yang sama seperti di Pixel 4 IMX471 lensa tele, cuman berganti aja jadi ultra wide 16 megapiksel dan lensa utamanya masih sama. Jadi Google selama 3 tahun masih menggunakan sensor yang sama IMX363 12 megapiksel 12,2 megapiksel dengan dual pixel dan dual PDAF. Tentunya bisa langsung portrait mode juga dengan menggunakan satu lensa aja. Ya, ini adalah tampilan utamanya. Di sini ada button 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali. Untuk pilihan settingnya itu ada motion, auto atau on. Nah, ini ada timer dan ini adalah rasio 4:3 ataupun 16:9. Oke, tampilan utamanya udah. Sekarang kita lihat bagian portrait mode. Nah, ini portrait mode-nya sama nih. Ada 1 kali dan 1,3 kali. Jadi di Pixel 2 dan Pixel 3 itu kan ada visual core untuk mempercepat proses pengambilan gambar, mau yang portrait mode, night sight ataupun yang normal auto, itu dipercepat melalui chip khusus untuk kamera namanya visual core. Nah, sekarang di Pixel 5 itu udah nggak ada lagi visual core. Dan kabarnya kenapa Google udah nggak menggunakan visual core lagi? Karena di Android 11 itu udah ada namanya fitur pinner. Jadi dia bisa menaruh aplikasi di dalam RAM. Makanya ini adalah smartphone Google pertama kalinya dengan RAM besar 8 GB. Sekarang kita lihat processing kameranya emang. Ini processingnya. Menurut gua agak cepet ya dibanding sama Pixel 4a kemarin. Salah satu fitur terbaru dari portrait mode adalah portrait night sight. Untuk pertama kalinya nih, night sight itu ada di mode portrait mode. Cara aktifinnya juga otomatis, nggak ada menunya tuh, nggak ada tombolnya di sini untuk night sight di portrait mode. Dia jadi kondisinya itu kalau gelap seperti ini, nongol tuh langsung otomatis night sight. Nah, menu selanjutnya adalah night sight nih di sini nih. Ini tetap ada pilihan lensa 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali. Gue penasaran nih mau ngetes astrofotografi di lensa 0,6 kali karena selama ini gue pakai Pixel 4 kemarin itu astrofotografi. Kalau misalkan kita foto Milky Way atau bintang itu lebih bagus kan dengan menggunakan lensa ultra wide. Jadi kemarin gue menggunakan lensa tambahan mounting untuk mendapatkan view yang lebih lebar, mendapatkan Milky Way-nya. Nah, sekarang nggak perlu karena udah ada lensa ultra wide dan di sini ada juga mode astronya di lensa ultra wide. Kalau kita lihat settingnya sama seperti yang ada di Pixel 4a kemarin yang diinstal di Game 8. Itu ada astrofotografi auto dan astrofotografi off. Jadi nggak ada astrofotografi on, nggak ada force on ya. Dan menu-menunya masih sama. Ini ada, kalau untuk lensa ultra wide fokusnya itu disable ya. Nih, coba kita pasang ke lensa 1. Nah, ini bisa dia. Jadi karena lensa ultra wide-nya ini adalah fix focus. Oke, selanjutnya adalah video. Nih, untuk pertama kalinya juga nih Google mengeluarkan 4K 60 di Pixel 5. Sayangnya padahal Pixel 4 tuh punya chipset yang mumpuni, sensor yang sama, tapi Google nggak memberikan 4K 60. Ini kesel nih di sini gua. Pixel 5 dengan chipset 765G itu mendapatkan 4K 60, sementara Pixel 4 dengan chipset flagship 855 itu nggak ada opsi 4K 60, padahal sensor utamanya tuh sama. Kesal juga. Ya, ini adalah menu utamanya dari video ya. Di sini masih sama, ada 1 kali, 2 kali, 6 kali. Nah, ini digabung ya kayak kemarin nih. Slow motion, normal dan time lapse ada di sini. Oke, yang penasaran adalah opsi 4K 60-nya. Ini adalah lensa utama. Di sini settingannya Full HD
auto 30 dan 60, dan ini 4K dia bisa 30 dan 60 fps. Nah ini pertama kalinya nih Pixel 4K 60. Oh ya, tapi 4K 60 nya ini hanya di lensa utamanya aja tuh, jadi 0,6 kalinya itu hilang nih Bang. Kalau gue balikin ke 30 fps, 0,6 kalinya nongol ya. Dan halaman setting di 0,6 kali ultra wide itu nggak ada opsi untuk ke 4K 60 fps, jadi hanya 4K 30 fps saja. Kalau untuk 2 kali dia pasti menggunakan lensa utamanya, jadi support untuk 4K 60 fps di 2 kali. Oke, selanjutnya adalah ini, ada pilihan menu untuk video stabilization. Nah, di sini ada standar untuk light movement default, secara default ini yang dipilih. Yang kedua adalah lock untuk ngerekam objek yang jauh dan di zoom lalu dikunci objeknya itu fokusnya. Yang ketiga ini untuk gerakan aktif stabilization, smooth video meskipun kondisinya itu gempa banget, emang guncang banget, jadi tetap stabil. Nah ini yang paling gua rasa ini hanya di 1080 at 30 atau 60 ya, pasti diturunin ini, jadi nggak mungkin di 4K 60 sestabil ini. Ini lock nih contohnya, yang standar, lock, aktif, dan yang terakhir adalah cinematic pan. Nah ini panning stabilization. Oke, kita udah selesai bahas interface kameranya, dan sekarang gue mau cobain kameranya keluar, dan ini dia hasilnya. Langsung to the point, gua mau ngerekam kualitas 4K 60 dari Pixel 5. Ini stabilisasinya kayak gini. Kita coba bawa lari ya. Anjir, stabil. Dan ini adalah contoh perekaman kamera ultra wide 4K 30 fps. Jadi kalau di kamera ultra wide nya itu nggak ada 4K 60 fps. Coba stabilnya ya. Dan ini adalah kamera depannya, nggak ada settingan apa-apa. Pastinya itu cuman 1080 30 fps. Kayak gini. Berlari dikit. Gimana hasil foto dan videonya dari Pixel 5 ini? Kalau menurut gua, dengan menggunakan sensor yang lama, Pixel ini masih bisa bersaing dengan software terbaru, khususnya bersaing dengan sensor-sensor terbaru yang digunakan oleh flagship lain seperti OnePlus 8 Pro dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah handlingnya. Ini tuh enak banget handlingnya untuk handphone ukuran sekecil ini, karena zaman sekarang itu susah banget untuk mencari handphone kecil tapi baterainya tuh gede. Dan yang terakhir adalah harganya, sayang banget di Indonesia itu harganya itu
terlampau tinggi. Padahal strategi Google dengan mengeluarkan Pixel 5 menggunakan chipset mid-range itu untuk menekan harga. Sebelumnya Pixel 4 itu dijual dengan harga $1.000 dan Google menjual Pixel 5 ini dengan harga $699, artinya itu $300 lebih murah. Cuman sayangnya masuk ke Indonesia itu harganya nggak kira-kira, bisa sampai 16 bahkan 17 juta. Dan kita beli juga udah termasuk include dengan pajaknya. Jadi karena sudah include dengan pajaknya, terakhir gue pengen coba adalah, nah ini pajaknya. Gue pengen coba ini SIM cardnya, apakah bisa di sini? Ya, kita buka ya. Sekarang kita lihat apakah sinyalnya. Ini matiin dulu wifi-nya. Wah, langsung dong. Bisa ternyata LTE. Ini langsung mengganti OnePlus 8 Pro gue ya, Bang.